Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan KM untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu ingin memeriksa kebersihan dan juga kerapihan dari kalian. Silahkan kalian lihat di sisi kiri ataupun di kanan kalian ataupun di kolong mejanya. Apabila terdapat sampah, silahkan kalian ambil terlebih dahulu sampah tersebut, kemudian buang ke tempat yang telah disediakan di luar sana. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kerapihan kalian. Coba, yang bajunya belum rapi, silahkan kalian rapihkan terlebih dahulu. Yang tali sepatunya terlepas, silahkan kalian kaitkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, karena ini adalah pertemuan pertama kita, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ardalifah, kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Arda. Karena kita bertemu di kelas 12 IPS 3 ya, 12 IPS 3 ya. Nah, di sini Ibu kita akan bersama-sama belajar. Ibu akan memberikan sedikitnya ilmu ataupun memberikan pengetahuan kepada kalian pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Ibu harap kita dapat menjalin suatu hubungan dan juga kerjasama yang baik sebagai seorang guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Baik, Ayah Azahra, Anastasia Putri, Alfi Hidayat, Bayu Murabi, Bagas Putra, Cantika Putri, Delvin Pratama, Elhasna Fauzia, Farihatul Aini, Gibran Muzaki, Hana Elvina, Iman Perdana, Joya Nursyam, Kailani Mahesa, Zahra Novianti. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu harap kalian tetap menjaga semangat kalian dalam belajar. Nah, untuk mengikuti pembelajaran bersama Ibu di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa peraturan yang harus kalian ikuti dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Yang pertama adalah kedisiplinan. Karena kita di jam pelajaran pertama, Ibu harap tidak ada yang kesiangan, terkecuali dengan alasan yang dapat Ibu pahami ataupun dapat masuk ke logika. Yang kedua, perihal kehadiran. Ibu memberikan 3 kali toleran kalian tidak mengikuti pembelajaran Ibu. Jika lebih dari 3, maka kalian akan mengalami beberapa kendala pada akhir nanti. Tapi Ibu harap kalian dapat memaksimalkan kesempatan yang Ibu miliki. 3 kali kesempatan itu dapat kalian gunakan jika betul-betul kalian memiliki acara yang terdesak ya. Misalkan kalian sakit sehingga kalian tidak bisa masuk ke sekolah. Kemudian acara yang mendadak ataupun dan yang lain sebagainya yang memang tidak bisa kalian tinggalkan. Tapi Ibu harap kalian selalu hadir ya pada mata pelajaran Ibu. Yang ketiga adalah tentang kebersihan dan kerapihan diri. Ibu harap sebelum kita memulai pembelajaran, kelas disapukan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian kalau bisa nanti sepatunya dibuka saja. Dan tentang kerapihan kalian, Ibu harap kalian selalu rapih ya.
Ibu lihat masih banyak sekali anak laki-laki yang rambutnya belum dipotong. Coba kalian potong rambutnya, rapihkan terlebih dahulu. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki privilege, kemudian kita harus memiliki image yang baik. Karena seorang pelajar itu pasti harus terlihat rapi, disiplin, terlihat seperti seorang yang terpelajar. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Baik, kita akan belajar tentang apa hari ini? Betul sekali, membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Untuk itu Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis kandungan ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Yang kedua adalah mendemonstrasikan hafalan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil analisis secara lisan ataupun tertulis. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu mengamalkan sikap sederhana, santun, dan peduli dalam kehidupan. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode ceramah, di mana Ibu akan memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan materi hari ini. Yang kedua adalah metode diskusi, di mana nanti kalian akan Ibu bagikan menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian, mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Yang ketiga adalah metode pengamatan, di mana nanti kalian akan Ibu minta untuk mengamati, baik itu mengamati video yang Ibu tampilkan ataupun mengamati beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Dan yang kelima adalah metode penugasan sebagai sebuah evaluasi dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan suatu video. Silahkan kalian amati video tersebut. Assalamualaikum adik-adik, mari kita ikuti cerita kali ini. Cerita kita mengisahkan seorang pemimpin yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia yang juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang. Beliau malah menangis sekeras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Danar. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus, serta memperlihatkan keletihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit Anda halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah." "Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam," tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis.
Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Azim? Ujar Khalifah Umar. Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud? Tanya Salamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jawab Khalifah Umar. Benar, aku masih mengingatnya. Bunyinya begini. Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat. Jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. Apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Azim? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan yang terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil. Tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam begini? Tanya Khalifah. Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu. Jawab putranya. Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata? Tanya Khalifah lagi. Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi. Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya. Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu? Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi, aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini. Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kalian mengamati, silahkan kalian buka buku paketnya pada halaman 5. Terdapat Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Siapa yang mau membacakannya? Mangga, silahkan Anastasia. Terima kasih Anastasia, bacaannya sudah bagus. Nanti kamu tingkatkan lagi ya, perhatikan panjang pendeknya. Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yang mana artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan mereka adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah yang antara yang demikian itu. Artinya tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu pelit dalam membelanjakan harta. Coba kalian analisis antara video yang telah tadi kalian amati dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Coba kalian analisis, apa keterkaitan antara video tersebut dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 67? Betul sekali, tentang pola hidup yang sederhana, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi dalam Quran Surat Al-Furqan, yakni dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, maka mereka tidak berlebih-lebihan dan pula tidak kikir. Nah,
ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai seorang manusia dalam membelanjakan suatu harta yang kita miliki, maka tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh kikir. Artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Kita membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan yang memang kita butuhkan. Kita tidak membeli sesuatu yang padahal kita tahu bahwa barang tersebut tidak terlalu kita butuhkan, bahkan tidak termasuk dalam kebutuhan hidup kita. Maka dari itu, dalam membelanjakan sesuatu, Quran Surat Al-Furqan ayat 67 menjelaskan kita tidaklah boleh berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan artinya kita berbelanja atau membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tidak juga kikir. Dalam membelanjakan sesuatu kita tidak pelit. Misalkan kita butuh sekali barang itu tetapi kita sayang, janganlah, gak usah, padahal kita sangat-sangat butuh terhadap barang itu. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kesederhanaan itu artinya kita cukup dalam hal dalam membelanjakan harta, maka kita membelanjakan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian sisanya kita tabungkan apabila di suatu hari nanti kita menemukan suatu permasalahan ataupun kita terdapat satu permasalahan hidup yang membutuhkan uang, kita memiliki tabungan untuk menggunakannya di waktu yang tepat. Nah, dalam Quran Surat Al-Furqan tersebut maka terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama itu tadi tidak berlebih-lebihan atau israf, tidak israf. Nah, dalam membelanjakan sesuatu kita itu tidak boleh berlebih-lebihan atau tidak boleh israf. Yang kedua, tidak boleh kikir atau tidak boleh pelit kita dalam membeli sesuatu padahal kita sangat butuh sekali barang itu, tetapi karena kita sangat sayang kepada uang kita, maka kita tidak membeli kebutuhan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bersifat kikir karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang. Nah, kemudian pola hidup sederhana yang tadi adalah dalam membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, yang berkaitan dengan tadi video yang telah Ibu tampilkan. Yang kedua, kesederhanaan dalam hidup yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-30. Silahkan, siapa yang mau membacanya? Boleh, Zahra, silahkan. Masya Allah, terima kasih Zahra. Nah, ayat tersebut mengandung pesan untuk kita senantiasa bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan, sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Nah, maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Kita harus bisa memanage apa yang kita punya. Misalkan kita sudah memiliki honor atau gaji, kita ingin berinfak atau bersedekah, maka sisihkanlah sebagian harta dari kita. Tidak memberikan semua harta kita dalam bersedekah. Itu pun sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berinfaklah sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita ingin berinfak, mau itu 5%, 10%, 15%, ataupun 20%, itu dari sebagian gaji yang kita miliki. Nah, sebagiannya lagi kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang sisanya kita simpan atau kita tabungkan untuk kebutuhan jangka panjang ataupun kebutuhan tidak terduga. Begitu anak-anak. Jadi ketika kita bersedekah, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Sederhana. Seperti materi yang kita bahas pada hari ini adalah sederhana. Betul sekali.
ayat tersebut, ayat Quran surat Al-Isra 26-30 juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkannya kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, menjemput rezeki dilakukan dengan cara apa? Betul, dengan ikhtiar, kerja keras, usaha, bekerja, dan juga jangan lupa dengan doa. Karena usaha tanpa doa, maka hasilnya tidak akan ada. Begitupun hanya berdoa saja tanpa usaha, itu tidak akan ada hasilnya. Nah, dalam menjemput rezeki, Allah menyuruh kita untuk berikhtiar dan juga berdoa. Dengan demikian, maka Allah akan mengalirkan rezekinya, mengalirkan rezeki yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, Quran surat Al-Qasas ayat 79-82. Siapa yang mau membacanya? Silahkan, Bayu. Masya Allah, terima kasih ya Bayu. Nah, anak-anak, pada Quran surat Al-Qasas ayat 79-82 ini menjelaskan tentang kisah Qarun, yang mana Allah menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Mengapa Allah menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi? Karena Qarun bersifat sombong. Dia angkuh karena memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Padahal yang perlu kita ketahui, segala jenis harta kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Bahkan diri kita sendiri ini pun hanya titipan. Allah lah yang berhak atas diri kita sendiri. Begitupun harta yang merupakan benda mati. Allah bisa kapan saja mengambil harta tersebut. Apalagi jikalau kita memiliki sifat yang sombong, mengagung-agungkan harta tersebut, bahkan kita enggan beribadah kepada Allah, maka celakalah bagi orang-orang yang demikian. Nah, dari kisah Qarun ini kita harus banyak belajar bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil kapan saja. Maka dari itu kita tidak boleh berlaku sombong, tetapi kita harus senantiasa sederhana dalam menjalani hidup. Harus bersiap kapanpun Allah memanggil kita, maka kita harus siap karena kita di dunia ini hanyalah titipan. Begitupun harta yang merupakan benda mati. Baik, selanjutnya terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Siapa yang membacanya? Iya, Delvin, silahkan. Baik, terima kasih ya Delvin. Nah, anak-anak, ayat tersebut berkenaan dengan sebuah pernyataan seorang laki-laki tentang albir atau kebijakan. Setelah turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah SAW memanggil kembali laki-laki tersebut dan membacakan ayat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hakikat kebajikan adalah iman dan takwa, yaitu orang-orang yang melakukan kebajikan melalui aktivitas rohani dan jasmaninya. Allah menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah iman dan takwa. Kemudian, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa? Adapun ciri-ciri dari orang yang beriman dan bertakwa yang dijelaskan pada surat ini adalah yang pertama, iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian keyakinan atau kepercayaan, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian iman atau percaya kepada kitab-kitab Allah. Iman atau percaya kepada hari akhir. Iman atau percaya kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah adanya kemampuan untuk memberikan sebagian harta kesayangan. Bersedekah tadi. Ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah senantiasa bersedekah. Nah, sedekahnya pun
tidak secara berlebih-lebihan. Nah, ciri orang yang beriman dan bertakwa dalam beribadah, dia tidak berlebih-lebihan, tetapi ia mengimbangi. Begitupun dalam berinfak atau bersedekah, dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak memberikan semua hartanya dalam bersedekah, tetapi dia juga menyisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah senantiasa mendirikan sholat wajib yang 5 waktu. Ciri orang yang beriman dan bertakwa, ia senantiasa mendirikan sholat wajib yang 5 waktu secara tepat pada waktunya. Ketika terdengar azan, maka dia langsung mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, pada saat ini banyak sekali badan-badan yang memberikan wadah untuk kita berzakat. Kemudian uang tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya adalah selalu menepati janji. Amanah dapat dipercaya. Orang yang beriman dan bertakwa, ketika ia berjanji, maka ia akan menepatinya. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman dan bertakwa, karena ia pun tahu dan ia pun mengetahui bahwa janji itu merupakan suatu hutang yang harus dibayar, yang harus ditepati. Selanjutnya, sabar. Orang yang beriman dan bertakwa memiliki kesabaran yang luar biasa, meskipun ia sedang diuji dalam misalkan dalam hal kesehatan, keluarga, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Ia senantiasa sabar, berlapang dada, berserah diri kepada Allah, karena ia mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas izin Allah. Maka ia akan senantiasa bersabar sampai Allah membalikan keadaannya, misalkan dari sedih menjadi suatu kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah tekun, rajin. Salah satu kunci sukses dan keselamatan hidup manusia, salah satunya adalah tekun. Nah, pada selanjutnya terdapat Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Siapa yang mau membacanya? Ya, Cantika, silahkan Cantika. Ya, terima kasih ya Cantika. Nah, Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 juga menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa kita selama di dunia ini itu tidak boleh bermegah-megahan. Hiduplah secara sederhana. Sederhana itu artinya tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megahan, tidak boros, tidak juga pelit, tetapi sederhana, yakni menyanggupi atau memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan. Tidak bermegah-megahan. Misalkan karena kita mengikuti lingkungan yang hedonisme, sosialita kalau zaman sekarang ya, maka dari itu kita ingin berbelanja tas dengan harga yang puluhan juta, padahal kita tidak memiliki uang yang sebanyak itu. Bahkan dengan uang sebanyak itu mungkin kita bisa menabung ataupun membeli kebutuhan kita yang lainnya. Nah, itu tidak boleh ya, bermegah-megahan itu tidaklah baik. Selanjutnya ada beberapa hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan menyantuni dua pak. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kedua, hadis tentang keutamaan memberi daripada menerima, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang mana Rasulullah SAW berkata, melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasul bersabda, "Kenapa berlebih-lebihan seperti ini?" Lalu Sa'id berkata, "Apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir." Hadis ini menunjukkan keharusan menghindari sikap boros. Dalam hadis tersebut dimisalkan wudu. Dalam berwudu saja kita tidak boleh boros menggunakan air, apalagi dalam hal yang hukumnya boleh.
Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang keutamaan memberi daripada menerima, yang mana Allah membuat keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Hadis ini berisi perintah untuk menyantuni orang-orang yang tidak seberuntung kita. Perumpamaannya yang dipakai adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat manusia untuk saling memberi kebaikan kepada orang lain. Baik, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan beberapa tema, beberapa materi yang berkenaan dengan tema pada pembelajaran hari ini. Kelompoknya ada 7 kelompok ya, sesuai dengan yang telah Ibu tadi jelaskan. Baik, ada berapa orang di sini? 30 orang. 30 dibagi 7. Satu kelompoknya ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, untuk pembagiannya Ibu ingin kalian berhitung dari 1 sampai 7. Yang mendapatkan nomor 1 adalah kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, dan seterusnya. Silahkan. Sudah ya? Baik, untuk pembagian materinya, kelompok 1 tentang Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Silahkan kalian analisis hukum tajwidnya, hukum bacaannya, kemudian asbabun nuzulnya. Setelah itu kalian berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan kalian. Kelompok 2 mengamati tentang Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Kelompok 3 mengamati Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Kelompok 4 Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kelompok 5 Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kelompok 6 kelompok 6 dan kelompok 7 adalah hadis. Kelompok 6 hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan menyantuni duafa. Kelompok 7 hadis tentang keutamaan memberi daripada menerima. Silahkan kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ibu beri waktu selama 30 menit. Silahkan. Baik, waktunya sudah hampir habis ya. Sudah selesai semuanya. Baik, bagus sekali. Silahkan kelompok 1 kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih kelompok 1 pemaparannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, silahkan kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan kembali. Silahkan kelompok 3. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita beri tepuk tangan kembali. Kelompok 4, silahkan. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5, silahkan. Masya Allah, kita beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 5. Silahkan kelompok 6. Baik, terima kasih kelompok 6. Kita beri tepuk tangan kembali ya untuk kelompok 6. Nah, kelompok terakhir, silahkan kelompok 7. Bagus sekali, terima kasih ya kelompok 7. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai karena waktunya pun sudah hampir habis ya. Kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa? Betul, kita tidaklah dalam hidup kita tidak boleh boros, kita tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh pelit. Kita harus senantiasa memiliki sifat yang sederhana, tidak israf dan juga tidak kikir. Yang kedua apa? Betul, bahwa dalam beribadah pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Betul sekali. Kemudian apa lagi? Betul, membelanjakan harta merupakan salah satu bentuk dari sifat yang sombong. Betul sekali. Ada lagi?
Iya, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan dan juga mendapatkan suatu ilmu bahwa kita harus senantiasa gemar memberi, harus bersifat sederhana, tidak boros, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Kita harus memikirkan kebutuhan yang memang kita butuhkan, kemudian sebagiannya kita tabungkan dan kita sedekahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ingin kalian mengerjakan tugas. Silahkan kalian buka pada halaman 16, uji kompetensi. Silahkan kalian analisis ya, kalian kerjakan. Kemudian minggu depan akan ibu periksa. Ibu harap kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas ini. Silahkan kerjakan, kemudian kumpulkan tepat pada waktunya, karena ini merupakan salah satu evaluasi dari pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, ibu harap kalian tidak hanya cukup ya dalam memahami materi pada hari ini, tetapi kalian semakin semangat untuk mempelajari materi-materi dengan referensi yang berbeda. Silahkan kalian baca referensi ataupun kalian cari referensi lain, baik di internet ataupun di buku. Silahkan kalian cari referensi lain. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Begitupun kalian dapat menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, kemudian jangan lupa beribadah, jangan bermalas-malasan. Ingat pesan ibu, kemudian kalian harus senantiasa berbakti kepada orang tua, harus semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang menghadapi cobaan dengan senyuman. Nah, sebelumnya kalian cari dulu materi-materi tersebut, sehingga nanti ketika kita bertemu di minggu yang akan datang, kalian sudah siap melakukan pembelajaran bersama ibu. Nah, tolong kalian ingatkan juga kepada teman-temannya sehari sebelum pembelajaran ataupun sehari sebelum kita bertemu, kalian ingatkan teman-teman kalian perihal tugas. Karena ibu tidak ingin ada murid ibu yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan lupa dan tidak diingatkan oleh teman-temannya. Baik, sudah bel ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.